Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, ini kemarin lagi rame nih, Mahfud MD menjadi sorotan sampai menjadi sorotan internasional juga ya, karena sudah mengumumkan akan mundur. Dan untuk membahas hal tersebut ini sudah hadir Syahganda Nainggolan. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Henry Herman ini ya, dari Deputi Profesional dan Alumni Perguruan Tinggi yang juga mantan Ketua Alumni ITB DKI Jakarta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini yang menarik ketika Mahfud MD mundur dan perkembangan yang terakhir baru saja tadi ini Bang Ganda sudah ada yang mengikuti ini ya, ada Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan KSP Jaleswari Pramowardawardhani yang menyatakan mengundurkan diri juga begitu ya. Ini sebelumnya disebut juga Sri Mulyani dan menteri-menteri lain juga akan mundur kabarnya ya, media-media memberitakan hal tersebut. Ini akan melihatnya ini akan bisa mengganggu stabilitas Presiden Jokowi pemerintahannya atau bagaimana nih Bang? Ya, pertama soal mundurnya Prof Mahfud kan kita harus apresiasi bahwa Prof Mahfud ini mengumumkan itu berdasarkan asesmen dia bahwa pemerintahan Jokowi ini telah cawi-cawi terlalu jauh untuk urusan politik memenangkan 02. Kalau melihat pertama itu kan ada di debat Cawapres di mana Pak Mahfud ini mulai melakukan testimoni bahwa pemerintah ini adalah pemerintah pengkhianat. Di mana menurut Pak Mahfud itu yang berkuasa adalah mafia-mafia yang menggerus sumber daya alam, hutan, tambang, dan lain-lain lah, tenaga kerja asing dan lain-lain. Di dalam debat itu kemudian ketika Pak Gibran menyanggah bahwa Pak Mahfud adalah orang yang punya tanggung jawab sebagai Menko Polhukam dan kenapa Pak Mahfud tidak misalkan dalam kasus IUP ya, cabut aja IUP-nya kalau memang ada masalah di kehutanan dan lain-lain. Pak Mahfud bilang tidak segampang itu. Karena apa? Karena dia itu cuma koordinator, atasnya adalah presiden. Kan itu. Dan orang di balik itu ada link ke atas ya. Iya, dia merasa bahwa dia coba berusaha. Yang kedua kita ikutin kemudian Pak Mahfud itu di 1 jam dengan Renal Kasali di podcast dia. Saya melihat serius sekali, ekspresinya sangat serius. Dia mengatakan bahwa ini sudah keterlaluan rejim ini. Ya, rejim ini pasti dia nuduhi Jokowi. Sudah sangat keterlaluan dan akan membuat bangsa ini hancur apabila dipertahankan. Di situ dia memperlihatkan ya contoh misalkan menteri-menteri seenaknya melakukan pemihan politik ya seperti Menteri BUMN, Menteri Zulkifli Hasan, Bahlil apa segala yang sudah lagi tidak terlihat mengurus negara ya. Dan ketika dialog itu Profesor Renal Kasali mengungkapkan bahwa dalam satu pertemuan Senat Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM itu disebutkan ada 3 faktor strategis untuk Indonesia ini bisa berlanjut jadi bangsa besar dan nomor 3-nya itu adalah soal institusi, soal kelembagaan dan ini yang disorot oleh Prof Mahfud di dalam debat Cawapres itu bahwa kelembagaan kita ini busuk sudah. Nah ini perlu diamputasi ya kita melakukan restarting. Jadi memang kita harus menghormati Prof Mahfud, apalagi saya ya Caimin juga saya lihat kemudian mengomentarin, mengapresiasi. Kenapa Pak Mahfud perlu diapresiasi? Karena memang kita ini dalam pemilu ke depan ini minta supaya Jokowi dan menteri-menteri yang pro pada Jokowi dan Gibran dan Prabowo ini untuk berhenti cawe-cawe supaya ini pemilu yang kita akan hasilkan adalah pemilu yang menghasilkan pemimpin yang benar. Karena demokrasi itu adalah untuk mencari pemimpin yang benar. Kalau demokrasinya dirusak, maka kita tidak ketemu pemimpin yang benar. Nah, harapan kita dengan mundurnya Pak Mahfud ini ya menjadi refleksi buat Jokowi.
Ya, jangan dia mengharap 12 menteri mundur seperti yang kata Pak Faisal Basri dan teman-teman. Itu bisa saja terjadi, tapi kalau 12 menterinya kemudian tarik diri, ya kalau Bu Megawati dan Surya Paloh kemudian bersekutu untuk mencabut menteri-menteri 01 dan 03, ini bisa 12 menteri mundur. Ya, tapi kan kita nggak mengharapkan itu karena pemerintahan kacau balau, instabilitas ekonomi hancur, kita masuk ke seperti tahun 98 dan Pak Jokowi ini kan nggak ngerti tahun 98 itu apa. Dia kan taunya Metallica waktu itu ya. Belum lahir. Belum lahir di kecil. politik ya kan. Kalau saya kan sudah di luar gorong-gorong, saya nggak di dalam lagi. Nah, jadi itu harapan kita. Saya berterima kasih kepada Pak Mahfud ya sebagai profesor, dosen, cendekiawan. Dia telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada Jokowi dan Prabowo, ya sebaiknya Pak Jokowi kalau nggak mau mundur ya cuti. Kalau Pak Prabowo sebaiknya mundur. Karena dia itu konflik interestnya akan sangat tinggi ya dalam soal capres-capres cawapres ini. Iya, ini dan yang menarik sudah diikuti nih oleh Jaleswari ya, Pramodawardhani begitu ya, dan yang merupakan tim pemenangan nasional dari Mahfud Ganjar juga. Salah satu alasan mundur juga karena biar tidak ada konflik of interest alias nyindir ini. Betul. Nyindir Jokowi juga ya. Iya. Nah, ini yang menarik ini kalau dilihat ya, apakah berpengaruh tidak dengan elektabilitas gini, karena kan Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud ini kan surveinya paling akhir begitu ya. Nah, dengan adanya mundur seperti ini bisa mendongkrak elektabilitas nggak? Jadi sebelum menjawab itu, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Saganda tadi, bahwa mundurnya Pak Mahfud ini pertama adalah soal morality ya. Jadi morality seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin itu harus betul-betul menempatkan moralitas, etika di atas segala-galanya sebelum dia berbicara soal hukum dan perundang-undangan. Jadi ini menunjukkan bahwa Pak Mahfud memiliki moralitas yang tinggi sebagai seorang pemimpin, ya, sehingga dia menyatakan mundur. Yang kedua, soal mungkin administrasi negara. Tentu akan sulit bagi seorang memisahkan antara peran dia sebagai seorang menteri dan dia sebagai seorang capres dan cawapres. Oleh karena itu memang sebaiknya mundur. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin soal masalah image ya di publik ya, bahwa pemimpin itu tidak serakah, ya kan? Sudah berniat untuk mengambil porsi kepemimpinan yang lebih besar. Kenapa ini tidak dilepaskan saja kepada orang? Toh waktu, alokasi waktu segala macam kan tidak akan memungkinkan bisa dia 100% sebagai menteri, 100% sebagai capres. Tidak bisa. Meskipun agak telat ini seorang mundurnya pemimpin ya enggak apa-apa, never let dan never. Jadi tidak ada kata terlambat sebetulnya. Ya deh, walaupun satu Better late than never. Better late than never. Jadi tidak terlalu urgent soal waktunya ya. Tapi niatnya itu ya. Nah, yang terakhir kalau saya lihat disinilah jiwa besarnya Pak Mahfud ya, kalau menurut saya ya, bahwa dia itu sedang bertarung, dia itu juga memegang portofolio yang besar, mengkoordinasikan beberapa kementerian, nah itu membutuhkan alokasi waktu, dan ini memberikan citra yang baik kepada publik. Dan menjawab pertanyaan Mbak Rahma tadi, bahwa dengan Pak Mahfud melakukan tindakan mundur ini tentu akan memberikan kesan yang sangat baik kepada publik. Dan kalau ada orang yang memberi kesan tidak baik, berarti ada something wrong dengan orang yang memberikan kesan itu gitu ya. Iya. Umumnya kalau orang yang netral mestinya melihat seorang pemimpin yang sedang bertarung untuk memperebutkan satu kepemimpinan yang lebih tinggi, dia harus meninggalkan semua pekerjaan, apalagi tugas negara yang sedang diemban yang juga itu berat. Jadi apakah kalau soal elektabilitas itu, jadi ini akan berdampak pada kenaikan elektabilitas dari 01 dan 03. Kalau Pak Mahfud dan teman-teman mundur. Pertama karena dia akan mendorong ya ke arah netralitas dan pengurangan kecurangan, karena ada tekanan publik melihat ini. Dampaknya kepada 03 akan dilihat figur Pak Mahfud itu tidak segala-galanya being minister is not everything, ya kan, artinya orang menghormatin dia.
Tapi dampaknya kepada 01 apa kalau Pak Mahfud itu begitu? Karena Pak Mahfud itu sudah bertobat dari berkelanjutan menjadi perubahan. Bukan perubahan, mereka perbaikan katanya. Iyalah, whatever. Abu-abu. Tapi artinya ketika dia melakukan kritik terhadap rejim Jokowi semenjak debat Cawapres itu secara terbuka, maka itu menunjukkan kepada publik bahwa Pak Mahfud itu sekarang itu lebih dekat kepada perubahan. Kalau selama ini kan dia in between antara keberlanjutan dan perubahan. Nah, Perbaikan itu sama dengan perubahan. Ya. Kalau gitu. saya sih melihatnya itu mungkin begini nih ya, tetap yang memperoleh keuntungan dari elektabilitas itu tetap 01. Karena 01 lebih jelas perubahan begitu ya. Sementara 03 ini masih kayak abu-abu begitu ya. Jadi kalau meskipun isunya ya mungkin ingin diperjelas oleh Mahfud MD dengan seperti itu, ingin diperjelas, tapi image di tengahnya itu masih menempel sebenarnya. Ini mungkin ini yang ingin dikikis ya, ingin dikikis bahwa nggak jelas abu-abunya ini mungkin ingin dikikis kesannya dengan mundur seperti ini. Jadi ini bagian strategi ya, mengingat ini sudah detik-detik terakhir, udah akhir bulan lagi ya, udah gajian berarti. Jadi kok mundurnya itu udah mepet-mepet gitu loh kayaknya. Ini gimana nih Ya, kalau kalau menurut saya kan memang banyak hal yang pasti mereka pertimbangkan. Satu hal lagi, tadinya mungkin ini persepsi saya pribadi ya, persepsi saya pribadi. Mungkin dengan Pak Mahfud tadinya mau bertahan, dia sebagai penjaga juga untuk berlangsungnya Pilpres atau Pileg ini secara adil, secara jujur, terbuka, maksudnya terbuka dalam pengertian tidak ada yang ditutupi kan. Kalau memang harus informasi itu harus terbuka gitu ya. Nah, ini mungkin yang dipertimbangkan Pak Mahfud. Kenapa? Tapi pada akhirnya mungkin pandangan Pak Capresnya Pak Ganjar menginginkan Pak Mahfud mundur, ya nampaknya mereka sepakat berdua bahwa mungkin mundur. karena hitung-hitungan tadinya ini juga apa ya anggapan saya juga ya. Sepertinya kalau dari hitung-hitungan tadinya 03 ini ingin mengambil ceruk dari yang masih menginginkan Jokowi tapi nggak mau Gibran. Tapi tidak suka dengan Gibran begitu ya. Jadi bisa milih Ganjar begitu. Yang protes Gibran tapi tetap nggak suka Anies dengan berbagai image apalah politik identitas dan lain masih ada. Jadi mungkin itu yang ingin dipertahankan. Tapi lama-lama semakin jauh tampaknya ini bukan hanya masalah Gibran saja, Jokowi juga bermasalah dengan mengatakan boleh kampanye dan lain-lain. Akhirnya strategi ini tampaknya nggak menguntungkan, langsung aja nggak usah abu-abu, langsung aja perubahan seperti itu ya Bang Ganda. Ya pokoknya gini lah, Pak Mahfud itu kan tobat sekarang. Nah, jadi udah tobat nasuha Iya, nih. jadi kalau kita lihat tuh alma maternya Pak Mahfud ini kan dulu kuliahnya 2 itu, di UI sama UGM kan. Jadi di alma maternya ini sekarang UGM dan UI itu melakukan satu kecaman terhadap Jokowi agar kembali kepada jalan yang benar, tobat. Nah kan itu kemudian Pak Mahfud sudah nunjukkan duluan bahwa dia tobat. Orang bilang terlambat, nggak apa-apa, better late than never. Yang paling penting di akhir ini, permainan ini sebelum pemilu berlangsung 14 Februari, Mahfud sudah nunjukkan dia bukan lagi bagian dari rejim Jokowi. Saya mundur. Nah itu kita apresiasi. Gitu. Jadi semakin memperjelas lah ya dengan posisi bahwa butuh perubahan di Indonesia. Ya, dan bukan bagian dari. Jadi kalau sudah melihat bahwa semakin banyak orang melihat bahwa dengan menjadi bagian dari Jokowi ini justru akan kontraproduktif gitu ya, akan menjadi merugikan. Gini, yang saya mau tekankan, tobatnya Pak Mahfud ini bukan dengan kecurigaan kita motif elektoral. Ya, saya tadi di sebuah stasiun televisi ada dari 02 mengatakan apa Pak Mahfud ini udah makan bakso udah mau habis baru dia mau muntahin, dia bilang kan gitu. Nah bukan itu, Pak Mahfud bukan tipe begitu. Dia memang orangnya sungguh-sungguh ketika dia memang mau tobat tadi, dia lihat udah dia kaji memang udah nggak bisa lagi dibilangin ya kan Jokowi ini udah nggak bisa lagi berubah. Ya dia tobat gitu loh. Jadi artinya kita mengapresiasi aja walaupun dia kita bilang terlambat tapi bukan maksudnya dia mau cari motif. Bahwa kemudian tadi ada peningkatan elektibilitas rakyat makin percaya kan saya bilang tadi bahwa ternyata rakyat ini memang melihat semua orang ingin perubahan gitu. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya. Kalau presidennya Anies. Partainya Nasdem. Ya, momentumnya tetap masih ada, justru di detik-detik terakhir ini para swing voter sebenarnya Ya, ya, tengah ya. ragu-ragu belum mengambil keputusan. Nah, ini mungkin ingin di-grab begitu. Ya, jadi kalau saya lihat ini ada dua momentum penting ya di pekan ini. Satu soal UGM dan UII ya, kedua soal Pak Mahfud mundur. Tetap pasti ada korelasi dalam pengertian isu, ya kan. Kemudian ada rencana kawan-kawan mahasiswa yang berdemo. Artinya apa? Artinya seluruh komponen bangsa sudah mulai sadar. It's now or never. Jadi hari inilah waktunya, saat inilah waktunya untuk menjaga bangsa ini, mengarahkan kembali kiblat bangsa ini ke arah yang benar. Dan itu perubahan kan, dari kita melenceng, kita merubah kembali ke arah yang benar, itu perubahan. Gitu. Yang pasti bukan berkelanjutan. Bukan berkelanjutan. Jadi bagi semua pemimpin bangsa, hati-hati. Hati-hati. Anda itu akan, Bapak Ibu sekalian itu akan dimakan sendiri oleh kelakuan Anda sendiri gitu ya. Jadi amanah itu bukan hanya berasal dari rakyat, tapi berasal dari Tuhan gitu. Amanah untuk memegang jabatan itu. Tapi ini kita mau mencoba netral ini Bang ya, meskipun ini semua sebenarnya kita melihatnya dari sisi preference masing-masing, tapi kita mau mencoba netral. Saya suka ngobrol nih sebenarnya dengan orang-orang yang dari segala macam pendukung begitu ya. Kalau ke pendukung Jokowi saya tanya, loh saya suka Jokowi begitu, saya puas dengan Jokowi. Ini orangnya banyak membangun ya. Saya ke Medan itu sudah ada jalan tol, tadinya 8 jam mau ke Danau Toba ya kan. Sudah dibangun jalan tol, banyak pokoknya semuanya ini dibangun sehingga banyak manfaatnya gitu. Padahal dulu-dulu SBY dan lainnya belum ada, dia bilang gitu. Saya izin saya sebenarnya. Ini kan karena kalau soal infrastruktur saya banyak berkecimpung di situ ya selama puluhan tahun ya, mungkin hampir 30 tahun ya. Jadi apa yang terjadi di publik sekarang itu ini akibat masifnya pemberitaan yang sedikit membelokkan bahwa keberhasilan pembangunan itu hanya akibat pembangunan jalan tol. Ya kan? Padahal yang disebut dengan infrastruktur prasarana itu berbagai aspek, banyak infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur pertanian, irigasi, waduk dan lain sebagainya. Food state. Infrastruktur kesehatan, rumah sakit, infrastruktur pendidikan, ya, dan infrastruktur gas rumah tangga. Jadi jalan tol itu adalah salah satu saja jalan ya sebenarnya, infrastruktur perhubungan itu salah satu prasarana dan sarana yang menjadi aspek kehidupan manusia ya. Dan ke semua infrastruktur itu tanggung jawab negara. Bahkan idealnya ya dari konsep infrastruktur itu harusnya negara memberikan gratis. Tetapi kalau seandainya negara tidak mampu untuk biaya operasional oke. Tetapi negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Nah itu Pak Anies sering mengatakan seperti itu. Negara tidak boleh mengambil untung dari rakyatnya. Tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Karena banyak cara-cara lain yang bisa menjadi sumber dari pendapatan nasional. Jadi yang dilakukan itu. Jadi pembangunan yang terlihat. Jadi kalau saya mengistilahkan istilahnya propaganda beton, ya, karena itu terlihat oleh publik, ya. Ya, propaganda beton lucu sekali nih. Propaganda beton itu istilah saya. Kampanye propaganda beton, ya, kampanye beton. Ya. Bagaimana dengan infrastruktur kesehatan? Apakah masyarakat Indonesia gampang sekarang? Pendidikan ini bermasalah pendidikan kita. Inilah yang harus diselesaikan oleh publik. Ini yang selama ini sering dilupakan. Iya, tapi bagi masyarakat awam mungkin tidak seperti Bang Henry gini melihatnya secara holistik gitu ya, dari pendidikan ini. Ya, makanya mungkin hanya satu aja dilihat makanya gitu. Bung Karno itu ketika presiden pertama kita itu Bung Karno dipenjara dan diadili oleh pemerintah Belanda. Kritik Bung Karno itu kan terhadap infrastruktur yang dibangun Belanda. Bung Karno bilang, untuk apa kalian bangun jalan-jalan? Untuk apa kalian bangun irigasi-irigasi? Untuk apa kalian bangun bendungan-bendungan dan lain-lain? Karena semua itu kalian bangun adalah untuk mengeksploitasi
menguras sumber daya alam Indonesia ini untuk kalian bawa pergi ke luar negeri. Itu omongan Bung Karno dalam pleidoinya Indonesia menggugat. Tapi kebenaran itu kan tidak bisa, misalkan Bung Karno kemudian kita bilang waktu itu benar. Enggak, karena rakyat kita waktu itu melihat Bung Karno ini orang gila juga gitu loh. Tapi kan kemudian hari orang mengatakan bahwa Bung Karno yang benar gitu loh. Baru menyadari. Baru menyadari, sama juga dengan kita, infrastruktur ini dibangun untuk apa? Kan itu dulu pertanyaan kita. Ya kan sekarang infrastruktur itu, kita lihat aja, Jokowi pada awalnya bilang kita akan membangun maritim approach. Ya kan, maka dibangunlah Kemenko Maritim Invest, maritim. Tapi kan yang dibangun kan darat semua. Indeks logistik kita kan bukan membaik, memburuk. Masih 26. Ya kan, di mana dia mau bangun yang benar ini? Karena apa? Karena yang dipertontonkan adalah yang disebut Pak Henry tadi. Dia nggak lihat bahwa itu satu rangkaian. Kalau misalnya kita membangun itu jalan berlubang-lubang di sana, jalan berlubang-lubang di sini. Kalau kita lihat jalan tol tiap hari tambal sulam macam. Lihat kita jalan tol di Jakarta ini. Bahkan kalau kita ke Pulau Jawa, jalan tolnya dipercepat supaya bisa tambal sulam. Akhirnya kita macet terus. Yang kedua, infrastruktur dibangun ini kan semuanya tidak menghitung keadilan sosial. Karena apa? Karena tetap aja 50% lebih itu investasi tetap di Pulau Jawa. Dan tetap aja di Jawa Barat, di Jawa Timur sebagai heavy investment. Jadi mana yang disebut sebagai ada perubahan? Satu tadi orientasinya maritim, yang kedua Pulau Jawa, non Pulau Jawa, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan bullshit, cuman rakyat nggak ngerti. Rakyat dipertontonkan wus gitu. Kereta cepat. Kereta cepat. Sepi sekarang katanya. Iya, siapa yang mau kereta cepat? Kenapa? Karena saya ini misalkan Pak Henry tinggal di Bandung dulu, kuliah di Bandung, sudah mengalami percepatan dari kita naik bus 5 jam, bisa naik mobil sekarang, dan bus-bus angkutan antar kota itu bisa cuma 1,5 jam, 2 jam. Kalau pagi hari kita mau kejar ke Bandung. Kenapa dia terus-terusan investasi di sini-sini aja? Kenapa? Karena dia mau mutar uang. Ya karena tempat lain nggak bisa putar uang. Padahal kalau kita jadi negara, kita harus berpikir untuk investasi di Sumatera Utara. Oh, enggak, Sumatera Utara udah bangun. Iya, yang dibangun itu jalan utamanya. Itu saya udah lihat. Saya udah naik tol itu sampai Lampung, Palembang, apa. Nggak jelas juga konsepnya. Ya kan, untuk apa ini dibangun? Ya kan, karena trafiknya juga rendah dan lain-lain. Nah, itu yang menarik itu. Untuk apa dibangun? Itu garis besarnya. Ya, itu Soekarno yang bertanya tahun 1930. Jadi kita bertanya lagi, jangan rakyat bilang Bang Sagana ini mah cuma dengki, iri apa. Enggak, saya cuma bilang, kamu refleksi dong. Ya kan, sebenarnya yang dibangun itu adalah untuk mengeruk investasi. Kalau dia mau bangun misalkan di Lampung, kan udah dilihat kemarin jalan berlubang-lubang. Ketahuan setelah ada mahasiswa kita di Australia memviralkan. Pura-pura lah Jokowi datang naik mobil kepresidenan, ya kan, marah-marah. Kita mau lihat ke Cianjur Timur misalnya, Sindang Barang ke bawah, hancur nggak jalannya? Kita mau lihat di beberapa yang kemarin katanya di Jawa Tengah hancur. Itulah sebenarnya kompleksitas infrastruktur. Jadi jangan gagah-gagahan jalan tol, gagah-gagahan beberapa infrastruktur, dam apa segala, kemudian di foto-foto, kemudian habis itu dipropagandakan. Rusak ini konsepnya. Iya. Jadi saya tambahkan, jadi kalau Pak Anies sering menyampaikan, dalam pengambilan kebijakan itu, yang pertama sekali harus dipertimbangkan adalah keadilan dan kesetaraan. Ya. Kemudian kedua, kepentingan publik. Ketiga, penggunaan prinsip-prinsip ilmiah, ya kan, di dalam pengambilan keputusan. Keempat, baru undang-undang. Terakhir itu undang-undang, peraturan, karena kan banyak sekali undang-undang yang bertabrakannya. Nah, saya pengen soal kesetaraan tadi. Jalan tol itu memang tidak menimbulkan kesetaraan, karena hanya orang yang memiliki uang dan orang yang memang mau masuk ke jalan tol itu yang bisa masuk ke jalan tol, gitu ya. Dan orang yang tidak beruang kan tidak bisa masuk ke jalan tol. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan tolnya bagus, seperti kata Pak Anies sering itu ya. Di ujung jalan tolnya macet. Artinya apa? Jalan yang tidak berbayarnya tidak diperhitungkan, tidak di upgrade. Seharusnya kan kualitas jalan ini tidak boleh berbeda. Kualitas jalan itu tidak boleh berbeda. Harusnya sama, mampu mendukung kekuatan mobil, truk yang manapun, gitu kan, yang seukuran manapun, gitu. Nah, memang yang berbedanya
di sini lebih lancar, highway dia gitu ya. Yang di sini sedikit tidak selancar yang di ini. Boleh itu ada perbedaan seperti itu. Jarak tempuhnya, kecepatannya juga berbeda. Boleh. Tetapi jangan sampai yang diutamakan jalan tol, jalan-jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara ini tidak mendapatkan perhatian yang serius gitu ya. Nah ini yang jadi problem, kesetaraan ini penting sekali gitu ya. Iya, tapi mungkin tadi itu ya orang awam melihatnya beda gitu ya Bang Henry ya. Memang kalau sekedar membangun tadi itu memang kalau mau garis besarnya untuk apa itu semua dibangun. Karena kalau sekedar membangun ya tadi itu Dendels juga dulu bangun jalan. Bangun rel kereta. Dan Dendels itu bangun jalan itu nggak pakai tol, nggak pakai bayar. Sekarang saya ini stres nih dari sini aja nih. Kalau saya mau ke Cengkareng sana kemana ke daerah airport, berapa sekarang? 72.000. Masih baikan Dendels dong. Makanya Pak Harto sampai sekarang harga tolnya kita bayar berapa ke Bogor? 7.500. Sekarang tol dibangun, ya saya 3 menit tuh, 3 menit masuk dari Margonda kalau saya dari UI masuk Margonda. Keluar saya di pinggiran Jagorawi itu bayar 15.000, cuma 3 menit 15.000. Ini udah zaman gila ini jalan tol ini. Benar-benar sebenarnya kalau tadi orang awam, maksudnya orang awam tadi kenapa dia nggak ngerti? Karena dia bilang, oh orang-orang gampang dong. Sekarang kamu ngerti nggak sih kamu bayar uang berapa tiap hari? Untuk mungkin orangnya dari 8 jam jadi 2 jam itu aja dilihatnya. Iya, tapi dia nggak tahu bayar tolnya berapa. Karena apalagi dari strategi pembangunannya kan didorong kepada BUMN semua. BUMN disuruh berutang. Dan banyak menimbulkan permasalahan di berbagai BUMN karya sehingga sebagian jalan tol yang dimiliki oleh BUMN karya kembali dijual lagi ke asing, diambil oleh asing. Ini problem gitu ya. Jadi strategi untuk membangun satu infrastruktur tidak didasarkan atas kaidah-kaidah profesional gitu ya, kaidah-kaidah ilmu pengetahuan gitu. Bukannya nggak boleh. Kalau memang misalnya jalan kita bagus semua dan juga ada jalan tol, fine. Jadi pilihan orang. Saya mau agak lebih cepat, saya masuk jalan tol. Saya agak lebih santai, saya masuk jalan biasa. Bukan berarti jalan biasa diterlantarkan. Tidak, dia juga harus diurus sama seperti mengurus jalan tol. Bayar nggak bayar sama. Yang terakhir soal logistik tadi. Hampir 10 tahun ini Pak Jokowi memerintah. Dari 2014. Biaya logistik kita masih 26%. Ya kan, biaya logistik kita. Itu menunjukkan kenapa harga-harga kita tinggi, harga-harga bahan kita tinggi. Karena biaya logistiknya mahal. Problemnya apa? Ya mungkin sistem transportasinya. Memang di dunia itu kan yang paling murah itu kan kereta api. Tetapi kita kan tidak mengembangkan kereta api. Belum mengembangkan kereta api. Baru 2-3 tahun terakhir ini Pak Jokowi pengen mengembangkan kereta api. Nah, kereta api yang dikembangkan bukan kereta api untuk pengangkutan, tapi yang diutamakan itu kereta api untuk mengangkut logistik. Sehingga lebih daya angkutnya lebih masif. Dan pengaruh ke ekonominya langsung. Jadi menurunkan biaya logistik. Seperti negara-negara di ASEAN sudah di bawah 20%. Bahkan ada yang 14% biaya logistik. Sehingga harga-harga bisa bersaing. Harga bisa bersaing, harga ekspor juga bisa Intinya bersaing. gini lah, Jokowi itu cerita tol laut, poros maritim, apa segala semua itu bohong. Ya kan? Dengan tadi yang disebut angka biaya logistik kita tuh memburuk. Ya. Bukan membagus, memburuk jadi 26% itu. Padahal targetnya itu kan 15%, bisa kayak gitu. Nah, padahal infrastrukturnya dibangun terus. Ya infrastruktur, makanya ini kan ngaco. Jadi sistemnya itu tidak terintegrasi. Jadi kalau dia memang mau bangun tol laut itu harus memikirkan bagaimana volume itu diatur antara misalkan Tanjung Priok pelabuhan di sini dengan misalkan di Maluku kalau dia melakukan transaksi di sananya udah disiapin tuh barang-barang yang mau diangkat lagi kemari. Bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau memperkuat laut misalkan antara Cirebon ada pantainya kemudian di sini ada pantainya di Jakarta, bagaimana membuat laut itu menjadi transportasi yang penting supaya truk-truk jangan mengular ngantri di jalan tol. Bisa kayak gitu, itu yang namanya konsep yang ini soft ini gitu, soft konsep, jangan
hardware yang keras bangun jalan apa, ini udah salah semua. Iya, karena kadang kayak tadi itu kembali lagi memang Belanda bangun rel kereta api, tapi kita tidak mempertanyakan kadang-kadang sebenarnya tujuan membangun rel kereta api itu juga untuk merampok hasil bumi kita, ngangkutin rempah-rempah. Yang kedua, penelitian dari staf khusus PBB bahwa infrastruktur ini kebanyakan dibangun di negara-negara berkembang, jadi bukan hanya Indonesia, itu memang untuk mutar uang. Karena disitulah sebenarnya ya itu return of kapital itu tinggi gitu loh. Ya nanti dia main sama properti, bangun jalan tol, bikin properti nanti di sekitar Bandung, di sekitar Purwakarta apa segala. Jadi itu aja, otaknya cuma otak gimana cari cuan gitu loh. Jadi bukan ngurusin rakyat. Nah, ya mungkin teman saya itu tidak melihat secara tadi itu utuh ya Bang ya, bahwa kadang-kadang membangun ya mungkin tidak tahu kalau ada food estate yang katanya dibangun untuk memperbaiki pangan begitu ya. Bukan pangan, kata Pak Profesor Mahfud MD itu di dalam ceramah-ceramah dia nih, yang dia pantau sebagai Menko Polhukam, itu food estate itu nanamnya jagung, hasilnya singkong, gitu loh. Lebih sakti ya katanya. Iya, padahal itu ada berapa anggarannya triliunan, ratusan triliun. Ya. Ratusan triliun. Kemudian ada berapa hektar lahan itu ya? Iya puluhan ribu. Cuman yang udah dipangkas mereka itu 600 hektar sebagai contoh. Iya. Yang di Kalimantan itu. Nah itu juga kayunya kemana? Juga nggak tahu juga kan? Ya, hilang lah kayunya. Dan kemudian itu kan pakai AMDAL. Iya. Kalau Pak Gibran di dalam debat Cawapres dia bilang kita akan semua pakai analisa lingkungan, nggak ada bohong tuh, nggak ada AMDAL, nggak ada. Ya sudah jelas pakai AMDAL karena sudah jelas ternyata tidak cocok kan lingkungannya untuk menanam singkong dan jagung pun tidak bisa ya, tidak sesuai dengan lingkungan sehingga harus pakai polybag. Gitu. Ya makanya itu tadi. Karena ternyata nggak bisa, nggak cocok tanahnya, ini lucu sekali memang ini. Nah, saya kalau memang kita pengen sedikit boleh bicara soal pertanian ini ya, kalau saya lihat kan kita harus melihat akar masalahnya apa, kan gitu kan. Jangan tiba-tiba kita membangun sesuatu di mana kita tidak mungkin membangun itu gitu ya. Dan tidak menyelesaikan akar masalahnya. Kan yang masalah kita itu kan misalnya mahalnya biaya untuk produksi sawah padi ya kan. Persoalannya apa di situ? Persoalan pupuk. Jadi kalau banyak orang yang nggak sadar ini, ketersediaan pupuk, produksi pupuk nasional itu hanya mampu 3,5 juta ton per tahun. Kebutuhan pupuk kita 13,5 juta ton per tahun. Ada selisih 10 juta. Kemana aja selama 10 tahun ini? Kemana aja Menteri Perindustrian? Kemana aja Menteri Perdagangan? Kemana aja Presiden? Itu yang dikritisi oleh Mahfud MD juga ya, subsidi pupuknya naik, petaninya turun. Iya, petaninya udah makin kecil kok subsidi pupuknya makin besar. Ya kan, ya apa masalahnya? Ya pabrik pupuk butuh misalnya gas. Ya gas kita ya untuk sementara jangan dijual dulu atau dipercepat proses pembangunan gas ini gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan. Blueprint industri, apalagi kalau bicara hilirisasi. Waduh, hilirisasi kan bagian panjang sekali. Panjang nih. Kita kembali ke topik dulu. Ini jadi ngomongin nih, padahal tadi ngomongin Mahfud ya sebenarnya nih. Topik. Tapi masih nyambung ya. Tapi kita soal hilirisasi ini jadi teringat. Kita akan bahas lagi nih soal debat yang sudah dekat ini ya. Jadi kita akhiri dulu sesi ini. Masih ada tema-tema lain yang pastinya menarik. Jadi pastikan ikuti terus Realita TV ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem.